Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sore hari ini teman-teman tetap semangat ya mengikuti kegiatan Mabit hari ini. Alhamdulillah teman-teman, di sore hari ini bertemu kembali bersama Bu Rina. Nah teman-teman, hari ini Bu Rina akan membacakan tentang kisah Islami, yaitu judulnya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah teman-teman, siapa yang udah tahu tentang Abu Bakar As-Siddiq? Masya Allah, pasti ada yang udah tahu ya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita mulai ya sayang ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Toreng, toreng, toreng. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita nih teman-teman, di tengah masyarakat Quraisy, beliau diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ke-7 teman-teman dalam waktu 1 malam. Masya Allah ya teman-teman. Terus Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian maka itu benar, kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun teman-teman. Karena Abu Bakar itu teman-teman sudah berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak beliau itu lagi muda. Jadi masa mudanya itu Abu Bakar As-Siddiq itu berteman sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tahu teman-teman kalau Rasulullah itu tidak mungkin berbohong. Jadi apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW itu pasti benar. Mulai saat itu, karena Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan perkataan Rasulullah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Selanjutnya, nama kecilnya atau nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq itu teman-teman adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa kesatria. Nah itu lagi kecil, nama lengkapnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu teman-teman lahirnya itu tidak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq itu teman-teman lahir di keluarga bangsawan yang sangat terkenal. Kita lihat lagi teman-teman. Apa ya? Abu Bakar itu adalah orang yang terjaga dari yang haram teman-teman. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan juga penyabar. Itu adalah hati seorang Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman. Siapa yang mau seperti Abu Bakar As-Siddiq? Yang mempunyai hati yang lembut dan juga penyabar? Masya Allah, pasti semuanya mau ya. Bu Rina juga mau teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Teman-teman, Abu Bakar adalah laki-laki yang pertama teman-teman yang menerima Islam, yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat Nabi yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajaran Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lain. Sahabatnya Abu Bakar dan banyak sahabat mulia yang lainnya. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq itu sangat tekun teman-teman beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Nah teman-teman, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sangat rajin bersedekah teman-teman, seperti teman-teman yang teman-teman lakukan setiap hari. Terus dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan.
Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh Abu Bakar itu adalah sahabat yang setia. Jadi kalau Rasulullah pergi kemana saja, sholat di mana saja, Abu Bakar As-Siddiq itu selalu ikut dengan Rasulullah. Dan selain itu, Abu Bakar itu juga, teman-teman, banyak sekali budak banyak yang disiksa nih teman-teman oleh tuannya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu menolong budak-budak itu teman-teman, sampai teman-teman budak-budak itu dibeli sama Abu Bakar dan dibebaskannya. Setelah itu termasuk budak yang namanya Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu rumahnya Abu Bakar itu diketuk teman-teman. Diketuk pintunya, tok, 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 tok. Terus setelah itu dia mendapatkan Rasulullah di depan rumahnya. Terus hanya dia bercerita, Allah menyuruhku untuk hijrah, temanilah aku, kata Rasulullah ke Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemaninya. Jadi Rasulullah itu diperintahkan berhijrah sama Allah Subhanahu wa taala dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengangguk mantap. Jadi Abu Bakar itu selalu siap teman-teman untuk menemani Rasulullah kemanapun dia pergi. Dia selalu siap, dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah. Perjalanan hijrah tak akan mudah teman-teman, banyak sekali rintangan ya di perjalanannya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu selalu siap tanggap menemani dan melindungi Rasulullah SAW. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh pengembala kambingnya untuk mengembalakan di dekat tempat persembunyian agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan, teman-teman. Nah, saat hendak bersembunyi nih teman-teman, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah SAW. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda Rasulullah SAW. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular. Ya Allah, subhanallah ya teman-teman, sampai Abu Bakar As-Siddiq itu digigit ular di dalam gua Sur ya teman-teman. Saat Rasulullah SAW tidur, beralaskan kakinya, air matanya meneteskan. Kalau tak kuat menahan sakit digigit ular teman-teman dan mengenai pipi baginda Rasulullah pun terbangun terharu dan akhirnya mengobati kaki Abu Bakar As-Siddiq yang digigit ular tadi teman-teman. Tuh teman-teman, ini gambarnya ya. Setelah itu suatu kali, ini lain singkat cerita ya teman-teman, ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita, kata Abu Bakar. Khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy. Bila mereka ketahuan, peristiwa hijrah itu tidak penuh ketegangan. Terus kata Rasulullah, janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Karena Rasulullah sambil menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Sholawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, demi Allah, aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Saat itu Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dan harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan teman-teman. Masya Allah ya, Abu Bakar As-Siddiq. Terus minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah SAW. Saat beliau terbaring lemah karena sakit parah, beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Setelah itu teman-teman, baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah SAW tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam.
Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar itu sangat istimewa teman-teman. Baik teman-teman, itulah kisah cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tetap semangat ya teman-teman mengikuti kegiatan Mabit hari ini. Dan selalu jaga kesehatan. Bu Rima pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.